Halo teman-teman, selamat berkeliaran kembali di channel Cerita Movie. Hari ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Rise of the Planet of the Apes. atau Kebangkitan Orangutan. Apabila orangutan memiliki pemikiran manusia dan mulai memberontak terhadap manusia, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Film ini merupakan film fiksi ilmiah yang menceritakan tentang orangutan lebih pintar dibandingkan manusia. Di dalam hutan terlihat banyak orangutan yang berlarian karena diburu oleh manusia, kemudian seekor orangutan betina yang hamil pun masuk ke perangkap dan dibawa pergi oleh manusia. Orangutan lainnya pun melihat kepergian manusia dengan penuh rasa dendam. Selanjutnya seorang ilmuwan bernama Rothman menyuntikkan obat Alzheimer atau pikun ke orangutan tersebut. Setelahnya orangutan tersebut pun menjadi kasar dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya, sehingga petugas keamanan pun terpaksa menembak mati dia. Petinggi perusahaan kemudian menginstruksikan untuk menghabisi semua orangutan yang mereka tangkap dan memberhentikan penelitian proyek ini. Sementara Rothman menemukan seekor anak orangutan di kandang dan tidak tega menghabisinya sehingga dia pun membawa orangutan tersebut pulang ke rumah dan memberikan nama Kaisar untuknya. Ayah Rothman sangat senang melihat anak orangutan tersebut. Saat tengah malam, Kaisar tiba-tiba berteriak dan Rothman pun segera memeluknya. Kaisar pun pelan-pelan ketiduran sambil memegang jari Rothman. Setelah bersama beberapa hari, Rothman menyadari bahwa Kaisar memiliki tingkat IQ yang tinggi. Rothman berpikir Kaisar mungkin memiliki bawaan genetik yang diwariskan oleh ibunya yang disuntik obat Alzheimer. Di saat Kaisar berumur 2 tahun sudah bisa menggunakan bahasa isyarat, bahkan telah memiliki tingkat IQ yang setara dengan manusia remaja. Waktu dengan cepat berlalu, ayah Rothman pun mengalami penyakit pikun dan kondisinya semakin parah. Rothman kemudian memutuskan untuk menyuntikkan obat Alzheimer ke ayahnya. Setelah 1 malam berlalu, ayah Rothman pun menjadi segar kembali, terasa seakan segala penyakit hilang dalam 1 malam. Rothman pun segera memeriksa ayahnya dan tidak ditemukan adanya efek samping, sehingga Rothman menyadari bahwa penelitiannya telah berhasil. Di sisi lain, Kaisar sedang mengamati seorang gadis yang bersepeda dari jendela. Karena penasaran, Kaisar pun melompat ke bawah dan masuk ke gudang sepeda gadis tersebut yang menyebabkan gadis kabur ketakutan. Ayah gadis pun datang dan memukul Kaisar dengan tongkat baseball. Dengan sangat cepat Rothman pun datang menyelamati Kaisar. Kaisar sangat ketakutan dan memeluk Rothman dengan erat. Kaisar sama sekali tidak tahu apa kesalahannya yang menyebabkan dia dipukul sampai terluka. Rothman pun membawa Kaisar ke dokter hewan. Dokter hewan merupakan pemeran utama wanita bernama Aranha. Kaisar yang pintar pun membuat kesempatan untuk mereka berdua, kemudian mereka pun jadian. Selanjutnya mereka membawa Kaisar untuk bermain-main ke alam liar. Di sini Kaisar pun sangat senang dan menunjukkan kemahirannya dalam memanjat pohon seakan alam liar ini diciptakan untuk dia. Selang beberapa tahun, Kaisar sudah semakin dewasa. Melihat Rothman dan Aranha berduaan, dia pun merasa kesepian. Saat akan pulang ke rumah, dia bertemu dengan keluarga yang membawa anjing. Anjing tersebut pun menggonggong Kaisar. Kaisar melihat tali yang diikat di leher anjing dan kemudian juga memegang tali yang diikat di lehernya sendiri. Kaisar yang tiba-tiba marah langsung menggaum ke anjing tersebut. Saat akan naik ke mobil, Rothman menyadari Kaisar sedang marah. Kaisar menggunakan bahasa isyarat bertanya apakah dirinya merupakan seekor binatang. Rothman mengatakan bahwa Kaisar bukanlah binatang tapi merupakan anak dia. Rothman pun membawa Kaisar ke depan gedung laboratorium dan mengatakan kepadanya disinilah kamu dilahirkan. Saya membawamu pulang ke rumah karena ibumu telah meninggal. Rothman menceritakan segalanya ke Kaisar dan Kaisar pun sangat sedih, sedangkan Aranha merasa sangat terkejut. Setelah sampai di rumah, Aranha pun bertengkar dengan Rothman. Kaisar mendengar semuanya dari lantai atas. Saat lagi sarapan, Kaisar membantu mengajari ayah Rothman untuk menggunakan sendok dengan benar. Rothman yang melihat semuanya ini menyadari bahwa Kaisar sudah memiliki pemikiran seperti manusia bahkan lebih pintar dari manusia. Dikarenakan ayah Rothman sudah pikun, dan sudah tidak bisa mengingat terlalu banyak hal, dia pun menganggap mobil yang terparkir di pinggir jalan adalah miliknya sehingga dia pun menyetirnya dan menabrak mobil lainnya. Pemilik mobil pun keluar dari rumah dan memarahi ayah Rothman sambil menggunakan jari telunjuk menunjuk-nunjuk ayah Rothman. Kaisar yang melihat kejadian ini pun marah dan menyerang pemilik mobil serta menggigit hingga jari telunjuknya putus. Semakin banyak orang yang datang ke lokasi kejadian, Kaisar pun perlahan mulai tenang. Dia bersembunyi di pelukan ayah Rothman seperti anak kecil. Selanjutnya Kaisar pun dibawa oleh pihak berwenang ke tempat penampungan binatang walau Rothman tidak setuju. Rothman mengatakan kepada Kaisar yang ketakutan bahwa dia akan secepatnya menjemput dia pulang ke rumah. Setelah Rothman pergi, Kaisar pun dikurung ke kandang. Dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Saat makan malam, peternak memberinya makanan yang belum pernah Kaisar lihat sebelumnya. Kaisar dengan marah melempar makanan ke peternak tersebut, sehingga peternak yang marah pun menyemprotkan air kepadanya. Kaisar yang kelaparan dan kecapekan di tengah malam menggambar sebuah jendela di dinding. Mungkin saja dengan begini bisa membuat dirinya lebih nyaman.
Di sisi lainnya, demi mengobati ayahnya, Rothman kembali membuat permintaan penelitian kepada perusahaan. Dia memilih seekor orangutan yang bernama Koba dari laboratorium untuk diteliti. Koba pun dibawa ke meja penelitian, dikarenakan reaksi Koba yang begitu besar menyebabkan penelitian terhenti beberapa kali. Setelah penelitian, Koba pun telah bisa menulis namanya di papan tulis. Melalui pengamatan didapatlah bahwa IQ Koba mengalami peningkatan dan tidak ada efek samping dari obat tersebut. Di sisi lainnya, Kaisar pun dilepas untuk bermain di lokasi khusus orangutan. Namun Kaisar yang kebingungan itu pun dihajar oleh orangutan lainnya karena berlagak seperti manusia. Di malam hari, ada seekor orangutan berkomunikasi dengan Kaisar menggunakan bahasa isyarat. Dia bertanya kepada Kaisar apakah dia baik-baik saja. Dia juga mengatakan kepada Kaisar bahwa manusia tidak menyukai orangutan yang terlalu pintar dan menyuruhnya untuk hati-hati. Kaisar pun sangat senang mendapat orangutan yang bisa berkomunikasi dengannya, namun orangutan tersebut kemudian dibius oleh peternak dan dibawa pergi. Setelah beberapa hari, Rothman dan Anata datang menjenguk Kaisar. Kaisar sangat marah dan kecewa setelah mengetahui dia tidak bisa pulang ke rumah lagi. Kaisar mulai berpikir untuk mengandalkan diri sendiri, dia mulai membuat sebuah rencana besar untuk kabur dari tempat itu. Di malam harinya, peternak membawa temannya untuk melihat orangutan. Kaisar pun berhasil mencuri pisau dari mereka dan menggunakannya untuk membuka kunci kandang. Setelah berhasil membuka pintu kandang, Kaisar pun melepaskan semua orangutan dari kandang. Kemudian Kaisar pun menghajar orangutan yang pernah menghajarnya waktu itu. Di sisi lainnya, ayah Rothman telah meninggal karena penyakit yang dialaminya. Seketika saja Rothman pun mulai merindukan Kaisar. Rothman menyogok direktur penampungan binatang untuk menjemput pulang Kaisar, namun Kaisar menolaknya. Kaisar ingin berjuang untuk saudara-saudaranya. Di malam harinya, Kaisar mulai membuat rencananya. Dia menggunakan biskuit untuk menyogok semua orangutan karena dia tahu bahwa mereka harus bersatu. Namun ada seekor orangutan mengatakan kepada Kaisar bahwa orangutan ini memiliki IQ yang sangat rendah, sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Di malam harinya, Kaisar pergi secara diam-diam ke rumah Rothman dan mencuri obat IQ. Kemudian menggunakannya kepada semua orangutan. IQ para orangutan tersebut pun meningkat setelah menghirup obat tersebut. Pasukan orangutan Kaisar pun terbentuk dan mereka mulai berdiskusi, namun teramati oleh direktur. Kaisar pun menyuruh semua orangutan untuk bubar dan menunggu perintah selanjutnya demi menghindari kecurigaan manusia. Sampai di malam harinya, semua orangutan beraksi untuk kabur dari tempat itu. Kaisar sendiri menghadapi peternak yang menggunakan tongkat listrik. Peternak dan semua orangutan terkejut setelah Kaisar berteriak "tidak" dengan menggunakan bahasa manusia. Kemudian Kaisar pun menginstruksikan semua orangutan untuk kabur melalui atap. Mereka bagaikan pasukan terlatih. Mereka mulai menyerang laboratorium dan kebun binatang untuk menolong orangutan lainnya dengan tujuan memperkuat pasukan mereka. Walau polisi bergerak untuk mencegah, namun kondisi sudah tidak terkontrol. Kaisar membajak sebuah bis dan berdiri di atas atap bis dengan tatapan mata yang sangat keren. Selanjutnya mereka menuju ke jembatan, setelah melalui jembatan mereka akan kembali ke hutan liar. Namun saat berada di jembatan, mereka dikepung oleh polisi. Kaisar memerintahkan semua orangutan untuk berpisah dan menyerang polisi berkuda. Kaisar menyuruh mereka untuk mengambil senjata polisi dan jangan melukai mereka. Selanjutnya Kaisar menggunakan tali baja untuk melumpuhkan dua penembak jitu, sementara orangutan lainnya menjatuhkan helikopter lainnya dengan cara melompat ke helikopter. Setelah melalui pertempuran yang sengit, Kaisar pun membawa mereka ke hutan. Rothman pun berhasil mengejar Kaisar. Dia meminta maaf kepada Kaisar dan meminta Kaisar untuk pulang bersamanya. Kaisar melihat orangutan lainnya dan berkata kepada Rothman bahwa dirinya sudah sampai rumah. Mendengar Kaisar berbicara bahasa manusia, Rothman sangat terkejut dan pasrah. Selanjutnya Kaisar pun memanjat ke atas pohon besar. Kaisar telah menjadi pemimpin para orangutan. Di sisi lainnya, seorang peneliti meninggal dikarenakan terinfeksi virus. Sebelum meninggal, dia menginfeksi tetangganya yang merupakan seorang pilot. Film ini merupakan film fiksi ilmiah yang dikeluarkan pada tahun 2011. Bisa kita simpulkan bahwa Kaisar hanya ingin membantu saudara-saudaranya untuk kembali ke alam liar dan tidak ingin melukai manusia. Cerita berakhir sampai di sini kan. Terima kasih telah mengunjungi channel Cerita Movie. Jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai jumpa.